Apa saja capaian ekonomi pemerintahan Jokowi JK dan apa tantangannya ke depan? Telah hadir di studio staf khusus Presiden bidang ekonomi Ahmad Erani Yustika. Selamat sore, Prof. Erani. Ya, kalau kita lihat ini sudah berjalan 4 tahun, banyak program, prestasi, kebijakan yang sudah diambil oleh Jokowi JK. Tapi catatan Anda, prestasi terbesar dalam 4 tahun ini apa? Ada 5 hal pokok sebetulnya yang dikerjakan oleh pemerintah di dalam bidang ekonomi ini. Saya menyebutnya sebagai jalan perubahan ekonomi untuk 4 tahun ini. Yang pertama adalah makroekonominya itu dikelola dengan sangat serius oleh pemerintah, sehingga bukan hanya bisa dicapai pertumbuhan ekonomi. Kita tahu sejak tahun 2011 pertumbuhan ekonomi itu lerengnya terus menurun. Saya sering menyebut ini semacam kutukan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. Tapi sejak tahun 2016, apa yang disebut sebagai kutukan pertumbuhan ekonomi yang turun tadi itu bisa dipotong. Dan saat itu hingga hari ini pertumbuhan ekonomi terus meningkat tadi itu. Satu hal. Nah, hal berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi tadi itu bisa diikuti dengan kualitas yang lebih bagus karena angka kemiskinan dan pengangguran itu turun secara terus-menerus. Sampai kemudian angka kemiskinan 9,8%, angka pengangguran 5,13%. Nah, satu hal lagi adalah kemampuan pemerintah untuk mengelola stabilitas harga, inflasi. Ini isu dan persoalan yang laten di Indonesia. Hampir selalu pemerintah kesulitan untuk bisa menjinakkan inflasi ini. Sehingga susah inflasi bisa ditekan di bawah 5%. 4 tahun ini inflasi tidak pernah menyentuh angka persen, selalu di bawah 4%, sekitar 3,5%. Ini era baru di mana stabilitas harga di Indonesia itu bisa dijaga dengan sangat bagus. Pendek kata, makroekonomi Indonesia solid. Jalan perubahan yang kedua itu adalah isu yang terkait dengan kemandirian ekonomi. Beberapa sektor khususnya di pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dengan adanya blok Rokan dan kemudian Freeport juga diambil alih oleh pemerintah, sebagian sahamnya dibeli oleh pemerintah, itu bagian dari upaya yang sangat penting untuk memastikan kemandirian ekonomi itu dijaga, dan itu akan terus dilakukan di banyak sektor. Yang ketiga adalah isu mengenai keadilan ekonomi. Nah, ini hal yang mewah. Kenapa? Saya kira dalam isu pertumbuhan ekonomi dari mulai sejak masa Orde Baru, Indonesia bagian dari negara yang tergolong mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai hari ini. Tapi tidak banyak periode pemerintahan yang bisa mengawinkan antara pertumbuhan ekonomi itu dengan ketimpangan dan atau pemerataan yang lebih bagus. Nah, ini terjadi dalam 4 tahun terakhir ini, di mana angka ketimpangan pendapatan yang mencapai puncaknya tahun 2014 sekarang bisa diturunkan rasio Gininya sehingga menjadi 0,38. Nah, ini yang saya sebut tadi itu mewah karena berarti pertumbuhan ekonomi tadi dinikmati oleh lapis masyarakat yang paling bawah sekalipun. Ini berita yang amat berharga dan menjadi kekuatan penting untuk dijaga dalam jangka panjang. Yang keempat adalah yang terkait dengan pembangunan tidak boleh hanya terjadi pada hari ini. Berhasil tidak cuma pada saat ini, tetapi juga harus terpantulkan dalam satu generasi yang akan datang. Oleh karenanya infrastruktur harus dibaca sebagai standar baru suatu pemerintahan bekerja. Bukan hanya untuk kepentingannya saat ini saja, tetapi dalam jangka panjang juga semacam itu. Ini yang juga menjadi sorotan mengenai pembangunan infrastruktur selama 4 tahun ini sangat masif gitu ya. Dari Sumatera hingga ke Papua dan merata. Gitu. Kenapa infrastruktur ini menjadi fokus utama dalam 4 tahun ini? Saya kira gini, yang paling pokok adalah Indonesia itu mengidap persoalan bahwa potensinya besar tetapi tidak bisa dioptimalisasikan menjadi kerja ekonomi yang efektif karena ada kendala infrastruktur ini. Baik itu menyangkut misalnya untuk kepentingan logistik bandara, kemudian pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, sampai kepada infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pelayanan sosial dasar, apalagi di pedesaan. Nah, itu yang tidak bisa dioptimalisasikan selama ini potensinya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur semacam ini, maka peluang tadi itu bisa dikonversi menjadi agenda ekonomi dalam bentuk investasi khususnya. Nah, yang kedua adalah infrastruktur selama ini hanya bertumpu kepada wilayah tertentu, khususnya Indonesia bagian barat.
yang Indonesia bagian timur itu relatif kosong. Tidak tersentuh gitu. Nah, oleh karenanya potensi tadi itu menjadi tidak bisa dioptimalisasikan dan keadilan pembangunan tadi juga susah untuk bisa dieksekusi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia bagian timur, itu bagian dari agenda besar untuk pembangunan berkelanjutan dan keadilan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Tapi dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa, Prof? Oh jelas, tentu saja dengan adanya pembangunan infrastruktur tadi itu satu terkait dengan konversi kegiatan ekonomi, ada potensi kegiatan investasi, ada penyerapan tenaga kerja, mereka mendapatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang memiliki prospek bagus dalam jangka panjangnya. Di sisi lain dengan adanya infrastruktur, akses mereka untuk bisa meningkatkan kapabilitas manusianya, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan juga bisa disangga dengan pembangunan infrastruktur ini. Selama 4 tahun ini kan ada pembangunan yang masif untuk di fasilitas pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, Polindes, Posyandu, akses air bersih, di bidang pendidikan ada PAUD, vokasi, dan aneka ragam yang memungkinkan setiap warga sampai di pelosok pedesaan itu bisa mengakses untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Nah ini sesuatu yang amat berharga, makanya kemudian kan di Indonesia contohnya untuk pendidikan vokasi peringkatnya juga naik lumayan tinggi tadi itu dalam 3 tahun terakhir ini. Baik. Prof, tapi masih ada PR banyak ya yang harus dikerjakan, termasuk juga masalah SDM, kemudian juga daya saing Indonesia. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Primetime News. Anda kembali di Primetime News dan kita masih berbicara mengenai gaya komunikasi Presiden Jokowi. Tadi Mas Gun-Gun sempat menyebutkan bahwa memang gaya pidato kemarin itu pesannya memang ditujukan untuk dunia internasional. Tapi ada tidak efek publisitasnya untuk nasional sendiri? Jelas ya, ada publisitas itu kan menyangkut 4 hal ya. Pertama itu goodwill, understanding, respect, sama popularity. Panggung besar seperti itu biasanya punya dimensi publisitas yang memadai karena liputan media dan perbincangan di media sosial turut membantunya untuk beresonansi. Contoh misalnya kan banyak perbincangan itu dianggap positif oleh sebagian netizen yang kemudian menjadi viral di ragam sosial media dan lain-lain. Dan itu terutama anak milenial. Ketika misalnya film yang biasa mereka tonton, meskipun tentu ada kritik dari beberapa pihak, tapi kan film itu memang sangat populer ya. Dan bagi saya ketika misalnya masuk dengan diksi-diksi yang berasal dari film itu menjadikan politik yang awalnya sangat hot topic ya, dan itu bisa turun menjadi lebih mudah dipahami eranya dan ilustratif. Kritik harus diterima karena sebuah data atau fakta itu bisa diposisikan oleh macam-macam orang dengan dimensi kepentingan dan perasaannya yang berbeda-beda gitu. Bagi saya sih wajar-wajar saja dan apakah kemudian membuat anak milenial menjadi lebih tertarik mendengarkan atau mungkin mencari ini sebenarnya Pak Jokowi ngomongin apa sih gitu. Pidato di IMF, terus kontennya apa, dia pasti search ya kan. Dan itu bagi saya sudah memadai untuk kemudian menjadi sebuah diskursus publik. Dan ketika orang mencari dan kebetulan memang topik yang sebenarnya dituju dari pidato itu soal hal yang cukup serius, yaitu soal relasi antar negara, itu kemudian anak-anak muda juga mungkin bisa masuk ke situ tanpa sebenarnya niatan awalnya mencari itu gitu. Itu bagi saya menjadi entry point yang cukup positif. Selain mengutip beberapa judul film, kemudian sebelumnya kita lihat aksinya di Asian Games gitu ya. Kalau Anda lihat gaya komunikasi seperti itu cukup efektif tidak untuk mengambil hati para milenial ini? Ya, ini memang komunikasi persuasif dan itu khas sebenarnya model-model reciprocal kan, model timbal balik. Dan sekarang anak-anak milenial terutama yang kemudian bergaul di internet itu semua membutuhkan pola-pola komunikasi yang jauh lebih komunikatif, lebih interplay, lebih reciprocal, timbal baliknya ada dan itu memungkinkan kemudian mereka untuk terlibat partisipatoris dalam perbincangan. Kalau pidato mungkin satu yang normatif, hal-hal yang jauh dari dunia mereka itu juga akan sulit untuk diperbincangkan secara ramai oleh halayak luas terutama di internet. Jadi sepertinya tidak ada gap dengan kalangan milenial gitu ya. Iya, memang salah satu dampak positif Mbak Sumi dari beberapa pidato Pak Jokowi terakhir termasuk sebenarnya tindakannya di Asian Games, Asian Para Games itu adalah menjadikan sesuatu yang awalnya di luar perbincangan anak-anak milenial